Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الحذرون اتقوا الله كما قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin sekalian, jamaah kajian pendopo dakwah Masjid Madya Mangun Karso Semarang yang semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan oleh Allah di dalam suasana yang Masya Allah mendapatkan nikmat yang banyak sekali. Hanya saja tinggal kita setelah kita mendapatkan banyak nikmat itu, syukur kita bagaimana. Karena memang setiap nikmat yang kita dapatkan itu menghajatkan untuk disyukuri. Karena bagi orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita, Allah hentikan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Wa la in kafartum, akan tetapi barang siapa yang kufur, yang tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih atas seluruh nikmat tadi, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Semoga kita termasuk digolongkan oleh Allah sebagai abdan syakuran, hamba-hamba yang mau bersyukur. Dan bersyukurlah ketika kita hari ini diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk bersyukur. Karena nikmat untuk bersyukur itu tidak diberikan kepada setiap orang. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasa syukur itu harus kita buktikan. Kita jadikan bahwa setiap nikmat, apapun nikmat yang Allah karuniakan, baik nikmat zahiriyah maupun batiniyah, kita jadikan sebagai energi taat kita kepada Allah, agar kepada Allah itu kita semakin bertambah dekat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kami senantiasa mengajak pada diri ini, kami senantiasa memberikan peringatan pada diri saya pribadi ini dan juga kepada jamaah sekalian. Mari
di dalam kehidupan nyata, di dalam keseharian kita banyak hal yang sering kali hal-hal tersebut menjadikan diri kita itu menjadikan keimanan kita compang-camping karena banyaknya gangguan, halangan, sehingga kita ketika mau melakukan amal ibadah kadang menjadi berat. Apa itu? Yakni kemaksiatan yang kita lakukan. Karena adalah kita memiliki keimanan yang tidak stabil. Keimanan seseorang itu bisa bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankus bil ma'asi. Keimanan seseorang itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya karena taat kepada Allah, dan akan berkurang ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan dosa. Oleh karena itu, senantiasa setiap pertemuan saya membacakan sebuah hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau melihat di dalam flyer, mungkin melihat di grup, pada kesempatan kali ini ada yang masih ingat temanya? Ibu-ibu, bapak-bapak? Pasangan serasi, selaras, dan pantas. Ini kira-kira membahas perkara apa ini? Apa? Keluarga. Pasangan. Ya pasangan apa wae masalah ya? Ya mungkin diantaranya keluarga, bisa jadi ya. Tapi mari kita ikuti sampai lanjut sampai akhir, insya Allah. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa ngaji bersama sampai akhir ini nanti. Adalah memang di dalam hidup ini berpasang-pasangan. Kalau tadi jenengan sempat berkomentar pasangan tersebut, pasangan serasi, selaras, dan pantas, itu adalah membicarakan perihal keluarga. Tentu kita pernah mendengar sebuah ayat di dalam surah An-Nur membicarakan tentang seorang wanita yang baik nanti akan mendapatkan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Perempuan yang buruk akan mendapatkan laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk pun akan mendapatkan laki-laki yang buruk pula. Itu pasangannya seperti itu. Kadang ayat tersebut menggelitik bagi kehidupan kita. Lah aku termasuk sing ngendi? Adakah pertanyaan itu muncul pada diri kita? Aku termasuk sing perempuan sing apik, atau saya termasuk laki-laki yang baik, atau bahkan saya yang dinas termasuk laki-laki yang buruk atau wanita yang buruk? Karena ketika kita melihat pasangan dulu, kok pasanganku koyo ngene? Pernah bertanya seperti itu? Iki sing di pasangan ya, sing durung pasangan yo golek. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya bukan sering, saya pernah juga mengatakan bahwasanya pasangan itu ibarat cermin. Kalau kita mau pengen melihat juga kondisi diri kita itu sejatinya tidak jauh beda dengan kondisi pasangan kita. Ora kok lah kayak sing lanang kayak bedigasan ngene, sing wedok ngene. Bisa jadi mungkin kondisi saat itu seperti itu. Dan juga pasti di dalam keinginan kita ketika melihat ayat tersebut, pasti pengennya kita adalah yang perempuan, ya saya pengen menjadi perempuan yang baik dan akan mendapatkan pasangan ataupun suami yang baik pula, laki-laki yang baik. Pun demikian yang laki-laki, seorang laki-laki pengennya dia terposisikan dirinya pada posisi yang baik dan pengen mendapatkan pasangannya yakni wanita yang baik pula. Ya, itu sebetulnya bisa kita berusaha ikhtiar, mohon kepada Allah juga. Ya, bagaimana usaha kita? Kalau yang sebelum memiliki pasangan atau yang saat ini belum menikah, maka kalau kita pengen mendapatkan seorang suami yang soleh, maka ya kita mempersolehahkan dulu diri kita
Semoga Allah mempertemukan suami yang soleh nanti, calon suami yang soleh. Pun demikian ketika kita belum menikah sebagai seorang laki-laki, pengen mendapatkan istri yang solehah, calon istri yang solehah, maka pantaskan diri kita untuk mendapatkan istri solehah tersebut dengan cara menjadikan diri kita seorang laki-laki yang soleh. Lah aku nek sing durung duwe bojo, sing durung nikah, lah nek aku sing wis nikah bahkan wis puluhan tahun, aku ki yo pengen bojoku iki dadi sing pasangan sing soleh. Aku ki pengen bojoku iki pasangan menjadi istri sing solehah. Gimana? Ya, kalau saat ini mungkin suami kita belum ya, kondisinya belum sebagaimana yang kita harapkan, belum sesoleh yang kita harapkan, atau istri kita belum sesolehah yang kita inginkan, maka ya mulai pula dari diri kita. Kalau kita menginginkan pasangan kita yang soleh dan solehah, maka ketika seorang istri menginginkan suaminya soleh, awali dahulu dengan kondisi istri tersebut, dirinya tersebut menjadi istri yang solehah. Pun demikian seorang suami menginginkan istri yang solehah, saat ini mungkin belum, maka awali dari diri kita berusaha menjadikan seorang suami yang soleh. Semoga Allah memberikan kemudahan menjadikan istri yang sebelumnya belum menjadi istri yang solehah, Allah mudahkan di dalam membimbing rumah tangga tersebut menjadi istrinya menjadi istri yang soleh dan juga memiliki anak-anak soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Sekedap nggih kula tak minum nggih. Bismillah. Jenengan wonten to mimik nggih? Minum silahkan boleh. Bismillah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tetapi kalau ini tadi karena menginginkan jenengan di antara bahasan pasangan serasi, selaras dan pantas itu adalah masalah keluarga, sudah secuil saya sampaikan ini. Tapi karena sejatinya bukan ini yang ingin saya sampaikan. Ada sebuah perkataan salah seorang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. Yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah termasuk para sahabat yang utama kalau menurut urutannya kata Rasulullah, seperti dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Nah, pada kesempatan kali ini ada salah satu dari Khulafaur Rasyidin tersebut, yakni Umar bin Khattab, pernah ngendikan ya. Ini kami dapati di dalam kitab Nashaikhul Ibad. Ini juga merupakan syarah dari kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sementara kitab Nashaikhul Ibad itu adalah karya dari Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dan ini terdapat di bab yang ke-10 makalah yang ketiga. Qala Umar radhiyallahu anhu, asyaratun la tasluhu bi ghairi asaratin, la yasluhul aqlu bi ghairi wara'in, walal amalu bi ghairi ilmin, walal fawzu bi ghairi khasyatin, wala sultanu bi ghairi adlin, walal hasabu bi ghairi adabin, wala sururu bi ghairi amnin, walal ghina bi ghairi judin, walal faquru bi ghairi qan'atin, walal rif'atu bi ghairi tawadhu'in, walal jihadu bi ghairi taufiqin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau yang tadi yang dimaksud tentang masalah pasangan serasi, selaras dan pantas tadi, kalau ini sejatinya adalah ada pada makalah ketiga di bab ke-10 ini, merupakan dari judul perkataan Umar bin Khattab itu ada 10 perkara yang ini tidak pantas kecuali disertai dengan pasangannya yang 10. Jadi ini adalah nanti ketika suatu kondisi, suatu keadaan, suatu sifat yang ini mestinya mendapatkan pasangan yang selaras,
mendapatkan pasangan yang pantas. Dan ini adalah di dalam kehidupan kita. Qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, asyaratun, yakni tentang 10 minal khisali, dari sifat-sifat, la tasluhu bi ghairi asaratin, tidak akan menjadi pantas, tidak akan menjadi baik kecuali dengan 10 tuqarinuha, yakni yang menyertainya. Ada 10 sifat yang harus ada pasangan yang menyertainya, ya. Yang pertama adalah la yasluhul aqlu bi ghairi wara'in. Yang pertama adalah akal tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi pantas sebuah akal itu jika tanpa ada sifat warok, tanpa ada, atau ada bilang wirai, warai, ya. Apa itu warok? Ada yang masih ingat? Apa? Kehati-hatian. Ini halal, ini haram. Ada di antara halal dan haram ini adalah subhat, samar-samar, ya. Orang yang warok maka dia akan menghindari perkara-perkara yang subhat, apalagi perkara-perkara yang haram. Maka yang dimaksud wara'in ay ijtinabil mahdhuratin, yakni meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Qala Amir ibn al-Qais, idza aqala al-aqluka amma la yanbaghi fa anta aqilun. Telah berkata Amir bin Qais, jika akalmu, ya, jika akalmu itu mampu mencegah dirimu dari perkara-perkara yang tidak pantas, ya, maka kamu adalah orang-orang yang benar-benar berakal. Jadi kalau akal kita itu memang mampu mencegah diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, maka benar-benar diri kita itu orang-orang yang memiliki akal, kata Amr bin Qais. Idza waruya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala al-aqlu nurun fi qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Kanjeng Nabi ngendikan di dalam sebuah riwayat, akal adalah cahaya di dalam hati yang bisa membedakan hak, membedakan ini benar, ini salah, membedakan al-haq dan al-batil. Itu adalah akal. Sebagaimana tadi Amr bin Qais, beliau ngendikan bahwasanya ketika seseorang itu yang akalnya bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang tidak pantas, maka dia benar-benar orang yang berakal. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah akal, tentu kalau kita membicarakan perbedaan antara manusia dengan hewan atau binatang, itu terletak pada, benar ini terletak pada akalnya, ya. Apa nek terus binatang tidak memiliki akal? Ya. Ada sebagian ulama sampai ngendikan seperti ini. Manusia itu sejatinya adalah hewan yang berbicara. Hewan yang berbicara. Ulama ada yang sampai memberikan kesimpulan atau memberikan statement seperti itu. Sebagian ulama seperti itu. Saya mendapatkan ini dari guru kami, bahwasanya manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Ya, bedanya yang kue mau tok, awake dhewe orang ngerti memang apa itu yang dibicarakan hewan, tetapi secara terlihat kita bisa ngomong mbeknya, sapinya atau yang lainnya itu kita tidak ngerti bahasa dia. Nah, bahkan
Ya, nanti yang membedakan itu ya kalau tadi jenengan mengatakan tentang akalnya, karena bisa jadi manusia itu akan menjadi lebih mulia, tetapi juga bisa jadi manusia lebih rendah daripada hewan atau binatang. Bahkan di dalam Al-Quran itu kan disebut bahwasanya balhum adul, bahkan lebih, ada yang mengatakan lebih sesat atau yang lebih buruk maksudnya, bahkan dibanding dengan hewan. Itu adalah kondisi manusia-manusia yang dia itu ya sangat buruk sekali ya. Maka dari itu pentingnya juga tentang akal tadi. Nah, kalau benar-benar berakal, kata Amr bin Qais tadi, adalah ketika akalmu itu mampu mencegah dirimu dari perkara-perkara yang tidak pantas. Nah, ini jadi pentingnya kita ketika pasangannya tadi, bahwasanya akal tidak akan menjadi baik kalau tanpa ada warok, jadi kehati-hatian. Kalau tadi masalah pasangannya dari akal tersebut. Walal amalu bi ghairi ilmin, yang kedua kata Umar bin Khattab, tidak akan menjadi baik sebuah amal tanpa ada ilmu yang menyertainya. Jadi pentingnya ketika kita pengen beramal, melakukan sebuah amal apapun ya, amal soleh terutama ataupun amal ibadah yang disertai dengan ilmu di dalamnya. Ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdhalul a'malil ilmu billahi innal ilma lan yanfa'uka ma'ahu qalilun al-amali wa kathiruhu wa innal jahla la yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa la kathiruhu, rawahul Hakim. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, paling utamanya amal adalah ma'rifatullah, mengenal tentang Allah. Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta, yang memberikan rizki kepada kita, bahwasanya Allah yang mematikan, yang menghidupkan kita ya. Sesungguhnya ilmu akan bermanfaat bagimu bersamanya, baik sedikitnya amal maupun banyaknya amal. Ketika kita memiliki amal yang sedikit ataupun banyak, itu akan menjadikan amal tersebut meski sedikit atau banyak itu menjadi bermanfaat ketika disertai dengan ilmu ya. Dan sesungguhnya kebodohan tidak akan bermanfaat bagimu bersamanya, baik sedikitnya amal maupun banyaknya amal. Walaupun amalan kita banyak ataupun mungkin sedikit, tetapi kalau tidak disertai dengan ilmu, maka ini tidak ada manfaatnya, kata Kanjeng Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Makanya Ali bin Abi Thalib, beliau juga ngendikan orang alim itu yang seperti apa, yaitu orang alim itu yang ilmunya sesuai dengan amalnya dan amalnya juga sesuai dengan ilmunya. Kalau Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, beliau ngendikan, laisal ilma in kasratil hadis walakinnal ilma in kasratil khasyah. Ya, bukanlah orang yang berilmu itu orang yang pinter dalil, pinter ngomong, pinter beretorika, pinter ceramah, pinter pidato, bukan. Walakinnal ilma in kasratil khasyah, akan tetapi orang yang memiliki ilmu, orang alim itu adalah yang memiliki banyak khasyahnya kepada Allah, banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kedua adalah tidak pantas amal tanpa ilmu. Dan juga ini harus ada keselarasan jadinya antara ilmu dan amal ini. Sebagaimana ada ayat yang ini juga merupakan ayat yang sangat ditakuti oleh para dai, para ustadz, yakni surah As-Saff ayat yang kedua dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Allah itu benci, Allah itu murka terhadap orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Kalau corone wong gone dhewe nek diarani apa? Jarkoni. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi pentingnya amal-amal yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu, dan itu akan menjadikan amal kita akan bermanfaat sedikit maupun banyaknya amal yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga kata Umar bin Khattab, walal fauzu bi ghairi khasyatin, tidak akan menjadi baik sebuah keberuntungan ya jika tanpa rasa takut ataupun takwa kepada Allah. Ai la yasluhu dhufaru bil matlubi wala najatu minal halaki bi ghairi khasyatillah ta'ala. Maksudnya adalah tidak akan menjadi baik ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu yang dicarinya, yang diidam-idamkannya kemudian tercapai, atau juga tidak akan menjadi baik ketika seseorang itu terselamatkan dari sebuah bencana ataupun kehancuran ataupun mara bahaya jika tidak disertai rasa khasyahnya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nara man baka min khasyatillahi hatta yalijal labanu fil dhur'i. Dari Abu Hurairah beliau ngendikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut khasyah. Ya sebagaimana tadi kalau di yang sebelumnya tadi juga kalau saya sampaikan tentang orang alim yang dari Ibnu Mas'ud tadi, laisal ilma kasratil hadis walakinnal ilma kasratil khasyah. Apalagi kalau di dalam Al-Qur'an juga disebutkan orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi seorang yang di sini sebuah hadis ini disebutkan tidak akan masuk neraka, ya tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, takut nek ternyata durung iso nglakoni apa sing diperintahke, takut kalau ternyata selama ini masih banyak sekali melanggar apa-apa yang dilarang, ya. Takut terhadap apa itu murkanya Allah, azabnya Allah. Maka disebutkan di sini tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah hingga masuknya susu ke dalam payudara atau ke dalam tetek. Ini adalah sebuah pengibaratan, ya. Kalau ASI itu sudah keluar dari dari tempatnya itu, maka dia tidak akan bisa balik lagi, ya. Kecuali kalau dengan alat tertentu, ya. Ini hanya sebuah pengibaratan. Kanjeng Nabi ngendikannya juga seperti itu, ya. Hatta yalijal labanu fi dhur'i, ya. Sebagaimana kayak air susu yang sudah keluar tidak akan mungkin balik lagi. Ini pengibaratan orang yang khasyatullah, orang yang takut kepada Allah, yang dia menangis karena takut kepada Allah, tidak akan masuk neraka. Ini juga yang dikatakan bahwasanya ada dua aliran air yang tidak akan terjilat api neraka, yaitu air matanya seseorang yang dia menangis karena Allah di malam hari ketika dia bermunajat kepada Allah, atau juga air tetesan darah seorang mujahid, ya, yang itu termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan perlindungan kelak di yaumul kiamat, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga kata Umar bin Khattab, yakni tentang pasangannya tadi. Ketika seseorang mendapatkan keberuntungan, dia mendapatkan apa yang diharapkan atau dia terhindar dari mara bahaya, harus memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wala sultanu bi ghairi adlin. Kemudian yang keempat kata Umar bin Khattab, tidak akan menjadi baik seorang penguasa, seorang raja, seorang kepala negara jika tidak ada sifat adil, ya. Ya, bukui presiden, bukui gubernur, bukui seorang penguasa. Ya, disebutkan wala sultanu bi ghairi adlin, tidak akan menjadi baik seorang penguasa jika tanpa ada sifat adil. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ila Allah ta'ala yaumal qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adil wa ab'adu nasi ila Allah ta'ala yaumal qiyamah wa abghadun nasi ila Allah ta'ala yaumal qiyamah wa ab'aduhum minhu majlisan imamun jair. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi. Diriwayatkan bahwasanya manusia yang paling dicintai oleh Allah besok pada hari kiamat itu, dan dia juga orang yang dekat duduknya di sisi Allah, itu adalah imam yang adil. Dan manusia yang paling dibenci oleh Allah di hari kiamat, manusia yang paling jauh dari Allah tempat duduknya adalah imamul jair, imam yang zalim, imam yang tidak adil. Siapakah mereka? Ya sing ndak adil, sing zalim, dia menyengsarakan rakyatnya, ya. Itu ini penting kita ketahui. Maka untuk menjadi seorang penguasa harus memiliki sifat adil ini. Yang kelima, walal hasabu, dan tidak akan menjadi baik reputasi seseorang, tidak akan menjadi baik seseorang yang memiliki derajat sosial, ai al manaqibul ka ilmi was sajaati. Maksudnya adalah riwayat hidup seseorang seperti orang tersebut memiliki ilmu, memiliki keberanian, sajaah, ya. Orang yang dia memiliki reputasi seperti itu karena memiliki keilmuannya yang tinggi, misalkan memiliki keberanian yang tinggi, maka tidak akan menjadi baik bi ghairi adabin, ketika orang tersebut tanpa dibarengi dengan azab. Qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian hukama, al-ilmu sarafun la qimata lahu wal adabu malun la khaufa alaihi. Ilmu itu adalah kemuliaan yang tidak ternilai harganya, dan adab adalah harta yang tidak ada kekhawatiran di atasnya. Jadi pentingnya seseorang yang dia memiliki ilmu, dia memiliki kedudukan atau kepintaran itu, ketika dia juga harus dibarengi memiliki adab di dalam dirinya. Walas sururu bi ghairi amnin. Yang keenam, tidak akan menjadi baik kegembiraan tanpa ada keamanan. Aila tasluhul masarratu bi ghairi sukunil qalbi. Maksudnya adalah tidak akan menjadi baik kegembiraan tanpa ada ketenangan hati. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, jenengan sampun pernah mirsani konser dangdut? Atau mungkin konser apa, utawa ndelok nggih-nggone apa lapangan nonton apa lah, senang-senang don joget-joget. Kalau ndak mungkin bukan jenengan, tapi jenengan mirsanilah orang-orang yang di sana, iya, sampai seneng banget, sampai joget-jogetan karo naudzubillah, sampai kalau ana sing ngomben-ngombenan, naudzubillah. Tapi disebutkan di sini walas sururu bi ghairi amnin ay la tasluhu ma sarratu bi ghairi sukunil qalbi. Maksudnya tidak akan menjadi baik ketika seseorang itu gembira tanpa disertai
ketenangan hati. Podo-podo senenge nuwun sewu jenengan rawuh wonten ing pendhapane Masjid Madya Mangun Karso niki jenengan seneng napa ngenes? Seneng nggih? Insyaallah akan menjadi lebih baik lagi kesenangan jenengan itu ketika jenengan mendapatkan ketenangan hati. Dan ini apalagi sudah dijanjikan oleh Rasulullah bahwasanya orang yang berada di dalam sebuah majelis yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah, ada amar ma'ruf nahi munkar di situ, maka Allah akan menurunkan sakinah di dalam hati tersebut. Podo-podo senenge karo mungkin ana sing ndek mau do nonton konser dangdut, konser rock utawa ndelok apa lah, tetapi mungkin belum tentu mereka mendapatkan sukunul qalbi, ketenangan hati sebagaimana ketika jenengan di sini walaupun hanya sekedar lesehan lungguh-lungguh entuk apa? Entuk ngombe, entuk ma'am, entuk sukunul qalbi, itu juga ketenangan hati yang ini kita harapkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kata-kata dari Umar bin Khattab. Yang ketujuh adalah walal ghina, dan juga tidak akan menjadi baik kaya seorang yang kaya bil mali, maksudnya adalah kaya dengan hartanya, bi ghairi judin, jika tidak disertai sifat dermawan. Ya, walal ghina bi ghairi judin, tidak akan menjadi baik kaya itu jika tanpa kedermawanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallahi ta'ala, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallahi ta'ala, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang dermawan, ya ini masih ada terusan nih, wal jahilu as-sakhiyu ahabbu ila Allah ta'ala minal abidil bakhil, ya. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, ya. Qaribun minallah. Jadi orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, tapi jauh dari neraka. Ya. Kemudian orang pelit, sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, tapi dekat dengan neraka. Ini ada kalimat yang sangat menampar ini. Wal jahilu sakhiyu ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhil. Dan orang yang bodoh, yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah yang pelit, yang bakhil. Ya. Saya yakin 100% jenengan nek duwe kanca kekancan karo wong sing lumo, sing gampang nyah-nyoh, dermawan, maka akan lebih senang ketimbang jenengan berteman dengan orang yang pelit atau bakhil, ya. Nek sing sok do ngerokok misale padha-padha apa misalkan do lungguh-lungguh ngono, rokoke pake disaki nyilih korek koncone, padahal nggih kono ya wong akeh. Bar njikuk sak ler langsung dilebokke sak meneh. Padahal iku kono koncone nawani wae ya ora, malah nyilih korek, ya. Itu namanya MKGR, modal korek doang. Pokoke ngono kuwi lah. Wong pelit ki mesti ora disenengi. Bahkan Kanjeng Nabi ngendikan bahwasanya wong sing bodoh, orang yang dia itu bodoh tapi lomo, itu lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah tapi bakhil ataupun pelit, ya. Pentingnya kita itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sifat dermawan, ya.
Minimal kalau kita memang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang atau yang kita berikan, minimal kita bukan termasuk wong sing jalukan, apa nek ngarani wong delap. Wong delap ya wong delap. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ke-8 kata Umar bin Khattab, walal faqra bi ghairi anaq qana'atin. Tidak akan menjadi baik kefakiran tanpa ada qanaah, ya. Walal faqra bi ghairi qana'atin, tidak akan menjadi baik, ya, tidak akan menjadi pantas, ya, kefakiran tersebut kalau tidak disertai dengan pasangannya, yakni qanaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ngendikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun askaron nasi wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman wa akilla dhahika fa inna kasratul dhahiki tumitul qalbah. Kanjeng Nabi ngendikan, jadilah kamu itu orang yang warok tadi, orang yang berhati-hati tadi, orang yang wirai. Jadilah kamu orang yang warok, maka kamu nanti akan menjadi manusia ahli ibadah. Orang yang warok itu akan menjadi seseorang ahli ibadah. Jadilah kamu orang yang qanaah, maka kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Dan cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi orang yang beriman. Dan berlakulah baik kepada tetangga yang menjadi tetanggamu, ya, di dalam bertetangga, maka kamu akan menjadi orang muslim. Dan sedikitkanlah olehmu tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati. Bukan kok ndak boleh tertawa, bukan, ning ojo kakean guyon, ya. Boleh guyu, tapi jangan kebangetan. Apa meneh ora ana apa-apa guyu dhewe, kuwi malah bebayane. Karena apa? Banyak bertertawa itu bisa mematikan hati. Qala Abdullah bin Mubarak, idharul ghina fil faqri ahsanu minal faqri. Ya. Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak, beliau ngendikan, menampakkan seakan-akan kita itu kaya padahal dalam kefakiran itu lebih baik daripada kefakiran itu sendiri. Padahal ya sakjane iki bukan orang kaya, miskin saja. Tapi dia tidak menampakkan kemiskinannya itu kepada orang lain. Bahkan orang lain merasa wong kuwi ora kekurangan, padahal dia miskin. Itu adalah dia melebihi utama, atau dia itu lebih baik daripada kefakiran. Kefakiran itu memiliki nilai plus loh di hadapan Allah. Ya. Kata Ibnu Mubarak, menampakkan seakan-akan kaya dalam kemiskinan atau kefakiran itu lebih baik daripada kefakiran itu. Kemudian yang ke-9, wala raf'atu, dan tidak akan menjadi baik kemuliaan ayfin nasabi wal hasabi, maksudnya adalah kemuliaan dalam nasab dan status sosial, bi ghairi tawaddu'in, jika tidak disertai dengan kerendahan hati, tidak disertai dengan ketawadhu'an. Tawadhu ataupun rendah hati di sini maksudnya adalah menyerahkan diri pada kebenaran dan meninggalkan penolakan terhadap hukum. Dia termasuk orang yang tidak membangkang hukum-hukum Allah. Itu adalah tawadhu, ya. Dia menyerahkan diri pada kebenaran. Di dalam kitab ini disebutkan tentang tawadhu, yang dimaksud adalah seperti itu. Dan yang ke-10, walal jihadu ay ad-du'a ila dinil haq, ya. Dan tidak akan menjadi baik jihad. Di dalam kitab ini disebutkan jihad di sini adalah maksudnya dia berjuang menyeru kepada agama yang benar bi ghairi taufiqin, kalau tidak disertai taufik.
wa huwa ayyakuna fi'lul 'abdi muwafiqan lima yuhibbuhu Allah taala wa yardahu. Taufik adalah terbuktinya perbuatan seorang hamba sesuai dengan perkara yang Allah cintai pada perkara tersebut dan juga Allah ridho terhadap perkara tersebut. Ini adalah 10 perkara yang memiliki pasangan yang serasi, selaras dan pantas, yang tentunya kalau yang mencatat tadi sudah mengetahui, oh ini harus disertai dengan ini ya. Tetapi juga kembali lagi ke yang depan tadi, kalau kita pengen menjadi memiliki istri yang solehah, jadilah diri kita yang soleh dulu. Pengen mendapatkan istri soleh, jadikan diri kita orang yang solehah dulu ya. Seperti itu, biar kita nanti ketika berpasangan itu menjadi pasangan yang serasi, selaras dan pantas. Barakallahu fikum. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu dan juga mengamalkan ilmu ini. Amin Allahumma amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara atau langsung ditutup. Mari kita tutup bareng-bareng dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.